Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarisa Sintia dengan NIM 2015063. Saya berasal dari kelas BKPI 3C. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Pendidikan, yaitu tugas UAS yang diampu oleh Ibu Dharma, SPDI, MPD. Baiklah, kisah yang akan saya bawakan yaitu tentang Luqmanul Hakim. Dalam Al-Quran, nama Luqmanul Hakim disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada surah Luqman ayat 12 dan 13. Sementara kisah Luqmanul Hakim ditemukan dalam surah Luqman ayat 12-19. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman Hakim ialah Luqman bin Unaka bin Zadun. Mengenai asal-usul Luqman, banyak orang yang mengatakan bahwa ia berasal dari bangsa Negro atau Nasbi yang warna kulitnya hitam. Oleh sebab itu, ketika orang memuji para tokoh yang berkulit hitam, nama beliau selalu disebut di samping Bilal atau muadzin Rasulullah. Imam Atha atau seorang tabi'in yang sangat terkenal di Mekah, Khalifah Bani Umayyah, dan Ghazun al-Mizri, seorang ulama yang terkenal di dunia tasawuf. An-Nuhas dan Muhammad bin Ishaq menyatakan bahwa Luqman yang disebut dalam Al-Quran itu bernama lengkap Luqman ibnu Ba'ura, ibnu Nuhur, ibnu Tarik, ibnu Azar. Sementara As-Sali berpendapat bahwa Luqman yang disebut dalam Al-Quran adalah Luqman ibnu Anga Ibsawar, atau seorang pemimpin suku. Wahab dan Mutakil berpendapat bahwa Luqman yang disebut dalam Al-Quran adalah Luqman bin Ba'aurah, yaitu anak laki-laki dari saudari perempuan Nabi Ayub dan anak laki-laki dari bibinya. Ada juga yang berpendapat bahwa Luqman adalah salah satu dari keturunan Azar atau ayah Nabi Ibrahim yang hidup selama 1000 tahun dengan Nabi Daud, sehingga ia belajar ilmu darinya. Adapun Al-Waqidi berpendapat bahwa Luqman dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Aswad yang berasal dari Sudan, Mesir, dan masih banyak lagi pendapat seputar siapa nama sebenarnya Luqman yang disebut di dalam Al-Quran. Luqman dikenal dalam legenda bangsa Arab sebagai orang yang bijaksana. Beberapa keterangan masa belakangan menyebutkan namanya sebagai inspirasi pepatah dan kisah-kisah moral yang mengingatkan seseorang tokoh terkenal di kalangan Eropa sampai Barat, yaitu Al-Wasof. Al-Quran telah mengabdikan nama harum itu dengan menjadikannya nama sebagai surah dalam Al-Quran dan dibuka dengan hikmah dengan berfirmannya Alif Lam Mim. Inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Quran surah Luqman ayat 1-2. Pendahuluan yang mengisyaratkan bahwa surah ini memuat mutiara hikmah yang terpancar dari jiwa seseorang hakim, tenggelam dalam kecintaannya kepada kemahaesaan dan kemahaindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya Allah kemudian melimpahkan kepadanya hikmah
telah diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya hanya untuk Allah selama 40 hari, niscaya Allah akan memancarkan sumber-sumber hikmah dari jiwanya melalui lisannya." Penafsiran ulama tentang kisah Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, Surah Al-Luqman ayat 12 sampai dengan 14, yaitu ayat 12 dengan yang berbunyi, "Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Selanjutnya ayat 13 yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.'" Selanjutnya ayat 14 yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada seorang ibu dan bapak, kepada ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapi dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu bapak ibumu, hanya kepadakulah kembalimu." Makna dari ayat ini menurut Ibnu Abi Nayyih dari Mujahid berkenaan dengan kisah Luqman, yaitu tentang akal atau kecerdasan, fikih atau pemahaman agama, dan ucapan yang benar selain kenabian. Kata hikmah adalah ayat ini yang berarti pemahaman tentang Islam. Luqman bukan nabi dan tidak mendapatkan wahyu. Dari Sa'id bin Abi A'rubah dari Qatadah yang berkata mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman." Maksud hikmah adalah memahami Islam, dan Luqman bukanlah nabi dan ia pun tidak diberi wahyu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hikmah adalah pemahaman ilmu dan takbir atau penjelasan. Syekh yang mengatakan bahwa hikmah akan membuahkan ilmu, bahkan amalan. Oleh karenanya hikmah ditafsirkan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Beliau rahmatullahi mengatakan, hikmah adalah ilmu yang benar dan pengetahuannya akan berbagi hal dalam Islam. Orang yang memiliki hikmah akan mengetahui rahasia-rahasia di balik syariat Islam. Jadi orang biasa saja atau alim memiliki banyak ilmu namun belum tentu memiliki hikmah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat ini menyuruhkan untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan, diperkenaan dan dilimpahkan oleh Allah SWT kepadanya. Sesuatu anugerah yang secara khusus diberikan kepadanya, bukan kepada manusia lain pada waktu itu. Dan kemudian Allah melanjutkan, atau barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Maksudnya, manfaat dari sikap bersyukur itu akan kembali kepada orang-orang yang bersyukur itu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya, Allah tidak membutuhkan hamba dan tidak merugi karena kufurnya. Imam As-Sabuni menafsirkan dengan menyatakan, "Jadilah orang-orang yang berakal, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun, apakah itu manusia, patung, atau anak." Beliau menafsirkan dengan menyatakan,
Perbuatan syirik merupakan sesuatu yang buruk dan tindakan kezaliman yang nyata. Karena itu, siapa saja yang menyerupakan antara Khalik dengan makhluk tanpa ragu-ragu, orang tersebut dipastikan masuk ke dalam golongan manusia yang paling bodoh. Sebab perbuatan syirik menjauhkan seseorang dari akal sehat sehingga hikmah yang pantas digolongkan ke dalam sifat zalim, bahkan pantas disertakan dengan binatang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'id rahimahullah menjelaskan, jika orang tua mau memaksamu untuk menyekutukan Allah, maka janganlah engkau menaati perintah keduanya, dan janganlah menganggap dengan menaati perintah tersebut berarti engkau telah berbakti kepada orang tua. Karena hak Allah itu harus didahulukan atas hak siapa saja, termasuk kedua orang tua, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat pada Sang Pencipta. Selanjutnya, nasihat Luqman kepada anaknya telah ditafsirkan para ulama sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mempersekutukan Allah adalah kesalahan besar. Quran Surah Al-Luqman ayat 12. Yang kedua yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Luqman ayat 12. Yang ketiga, tiada yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surah Luqman ayat 16. Yang keempat, kesabaran itu suatu hal yang berat dan yang penting. Quran Surah Al-Luqman ayat 17. Jangan bersikap sombong dan angkuh. Quran Surah Al-Luqman ayat 18. Sederhana dalam berjalan dan berbicara, yaitu ayat 19. Nilai-nilai pendidikan dalam kisah Luqman dan tafsir An-Nur Hasbi As-Sikki menafsirkan bahwa kedudukan atau fungsi ayah adalah memberikan pelajaran kepada anak-anaknya dan menunjukkan mereka kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari kebinasaan. Sebab seorang ayah bertanggung jawab dalam kehidupan anaknya. Luqman menasihati anaknya agar tidak mempersekutukan Allah, karena hal tersebut merupakan kezaliman atau dosa yang besar. Terkadang tanpa disadari kemusyrikan telah ada di tengah-tengah kita. Konon lagi, pada era yang telah canggih, keesensi kemusyrikan kian gencar meronta-ronta untuk umat Islam. Tanpa ampun, segenap muslim dari berbagai jenjang usia terlena dalam buai indahnya terbungkus dengan kenikmatan semu. Metode Luqman Al-Hakim dengan anaknya dimisbatkan oleh ulama ilmu jiwa modern dengan metode pendidikan dan nasihat. Metode ini harus diiringi dengan metode pendidikan dengan keteladanan. Keteladanan yang baik merupakan satu-satunya sarana untuk mewujudkan tujuan nasihat yang dimaksud. Jika seandainya Luqman tidak mempunyai teladan yang baik, maka penasehat tidak akan berbekas kepada anaknya dalam jangka waktu yang lama. Hendaknya orang tua menjadi teladan yang baik dalam kehidupan anaknya. Hidupkan nilai-nilai agama pada diri, keluarga, dan lingkungan tempat anak dibesarkan. Jangan hanya menyuruh anak sholat sedangkan orang tuanya asik dengan pekerjaan. Bahkan tak jarang orang tua secara tidak sengaja telah mengajarkan kebohongan kepada anaknya. Sedangkan panggilan Luqman kepada anaknya, "Hai anakku," mencirikan ungkapan yang indah dan lulus dari seorang ayah kepada si buah hatinya, sebagaimana pula yang telah dianjurkan oleh agama Islam yang menjadikan kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nama panggilan yang indah kepada anaknya. Karena itu juga sebagai doa akan terus melekat kepada si anak. Oleh karena itu, hendaknya orang tua dapat mendidik anaknya sesuai dengan konsep pendidikan keislaman dan setidaknya apa yang ditawarkan dalam penafsiran Al-Quran Surah Luqman sebagai berikut. Tafsiran yang pertama, menanamkan nilai-nilai ketauhidan atau keesaan Allah yang benar kepada sang anak, memanggil anak dengan panggilan yang indah dan penuh kasih sayang, mengedepankan konsep musyawarah dalam setiap suruhan dan larangan,
dan menggunakan argumen yang logis dan tepat, menjadikan panutan akhlakul karimah kepada anak yang sabar, tidak sombong, sederhana dalam berjalan dan berbicara. Nilai-nilai pendidikan tersebut bermuatan akhlakul karimah merupakan puncak beragama sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Misbah, menyebutkan bahwa ketinggian akhlak dan sopan santun terhadap anak itu tidak terlepas dari seorang ayah. Pastilah sang ayah telah menanamkan dalam hati dan benaknya tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Sikap dan ucapan sang anak yang direkam oleh ayat ini adalah buah dari pendidikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, nilai-nilai pendidikan kisah Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, seorang anak sejatinya membalas budi baik orang tua yang telah melahirkan dan mengasuhnya sehingga beranjak dewasa. Meskipun kasih dan sayang orang tua tak sanggup dibalas dengan apapun, tetapi setidaknya tak pernah menyakiti perasaannya. Sosok Luqman Al-Hakim adalah suatu kebijaksanaan ilahi, bahkan satu pribadi. Baiklah, sekian kisah dari Luqman Al-Hakim yang dapat saya ceritakan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita tersebut. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.